Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismiati Rahmadani dari kelas 11 Agama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Mughal di India. Sejarahnya, Islam mampu menaungi semua etnis dan semua agama. Meskipun kerajaan Mughal itu beragama Islam, namun mayoritas penduduknya masih beragama Hindu. Meskipun begitu, kerajaan ini mampu menyatukan beragama etnis agama dan bangsa di dalam satu naungan. Kerajaan Mughal menjadi sebuah kekaisaran yang meliputi hampir seluruh semenanjung India dan juga wilayah-wilayah di sekitar India. Daulah Mughal juga telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Strategi dan kebijakan pemerintahannya. Yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur, penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Kebijakannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, yang berbatasan Ming di timur. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Yang kedua, Humayun, melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu Babur. Daulah Mughal di bawah pimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi periode pertama. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Yang ketiga, Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinastinya membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Yang pertama dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan. Dengan politik ini, semua rakyat India itu dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis maupun agama. Yang kedua, bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Dan yang ketiga, bidang agama. Perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai satu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini, Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya, din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Yang keempat, bidang seni dan budaya. Di kebudayaan ada masjid besar seperti Taj Mahal, Makam Salim Chisti, Makam Jahangir, dan Makam Khusro Bagh. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb itu terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan yang keempat, semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Ibrah yang dapat kita ambil dari pelajaran di sini yaitu semangat ukhuwah kebangsaan, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri sendiri, dan motivasi untuk selalu berpikir. Berbagai bangunan monumental yang masih bisa disaksikan hingga sekarang adalah satu Benteng Agra. Kota Agra dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama Sultan-Sultan Daulah Mughal sampai tahun 1638. Yang kedua, Benteng Merah. Benteng Merah merupakan kediaman utama dari penguasa Daulah Mughal selama hampir 200 tahun, sampai tahun 1856. Yang ketiga, Taj Mahal. Taj Mahal ini dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol kerajaan kekayaan India. Yang keempat, Jama Masjid. Jama Masjid merupakan salah satu masjid terbesar di India. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mughal Shah Jahan antara 1640 Masehi dan 1656 Masehi. Masjid ini menjadi masjid kerajaan sampai akhir periode Mughal.
Masjid ini juga salah satu masjid terbesar di India. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.